tangannya. Saya berenang bentar ya. Kenapa KLB tidak muncul pada partai-partai yang berada pada koalisi pemerintah? Halo guys, kembali lagi di channel Beken Habis Pangi Sarwi Caniago, Fox Call Center. Nah, kali ini tadi kita habis goes, kemudian lanjut hiking, kemudian mandi, air adem, sejuk di Curug Kembar. Jadi kali ini kita sebenarnya ada 3 hal yang menyenangkan, ya goes, hiking, dan mandi. Ini mungkin channel yang paling Beken Habis, yaitu channel goes dan politik. Oke. Pada kali ini saya akan membahas tentang Partai Demokrat. Adanya mencuat isu untuk KLB yang menyasar Partai Demokrat. Apakah ini adalah mengganggu kualitas demokrasi kita? Apakah ini baik untuk perkembangan sistem politik kita ke depan? Ini menarik. Kalau saya secara terbuka, secara jelas mengatakan, Hah? Nggak apa-apa, tinggal ditutup aja. Kita tutup. Nah, lanjut lagi. Jalan nggak angkanya? Kau mau potong, mereka ada apa? Jadi kita bicara tentang konteks KLB. Sebetulnya apa yang menjadi dasar kenapa kemudian yang menyasar KLB ini banyak, yaitu partai-partai oposisi? Kenapa KLB tidak muncul pada partai-partai yang berada pada koalisi pemerintah? Ini menarik juga. Yang kedua, biasanya kalau KLB itu kan kalau elektabilitas partai itu rendah. Tapi kali ini kita lihat elektabilitas Partai Demokrat itu justru lagi bagus. Nah, kemudian kenapa KLB harus ada? Saya memikirkan bahwa Partai Demokrat ini adalah partai yang seksi di masa depan, partai yang pernah berkuasa, dan orang punya ambisi untuk mengambil alih partai ini. Dan kalau kita ada pertanyaan, misalnya Bang Ali Ngabalin sering mengatakan, jangan kait-kaitkan nama presiden, jangan hal-hal sepele ini dibawa-bawa nama presiden. Sebenarnya sangat lucu sekali statement ini, karena kalau tidak mau dikaitkan dengan presiden, maka Pak Muldokonya berhentikan sebagai KSP, karena beliau adalah orang lingkaran istana. Bagaimana logikanya secara akal sehat kita bahwa ini tidak boleh dikaitkan dengan presiden? Kecuali Pak Muldokonya berhenti, baru kemudian melakukan ini, baru dianggap tidak ada kaitan dengan presiden. Tetapi ini Muldokonya itu adalah orang dekat presiden yang ada di istana, bagian dari KSP. Ini yang menjadi lucu sekali menurut saya. Statement ini tidak punya korelasi linear gitu. Kemudian yang menjadi menarik adalah, apakah ada jaminan nantinya Partai Demokrat ini akan menjadi partai oposisi? Kalau nanti KLB ini gol, struktur kepengurusan ketua umum sekjen berganti, DPC, DPD berganti, siapa yang menggaransi bahwa Partai Demokrat akan selalu berada pada gerbong partai oposisi? Tentu akan bergabung ke partai pemerintah. Hanya tinggal PKS menjadi partai oposisi. Ini adalah merusak tradisi sistem presidensial kita. Karena sistem presidensial yang murni, yang kuat itu adalah partai oposisi yang kuat. Nah, ini antara ada dan tiada setelah Partai Demokrat nanti berhasil diakuisisi atau di take over atau menjadi KLB nanti. Kita akan pasti ada pertanyaan. Di negara mana yang kemudian Menkumham itu mengesahkan partai? Apalagi yang disahkan adalah KLB. Karena setahu saya, Golkar yang menyasar Munaslup, kemudian P3, lagi-lagi yang melakukan atau mengesahkan, ada nggak satupun yang tidak ditandatangani oleh Menteri Menkumham? Selalu ujungnya adalah KLB yang disahkan. Padahal ini sangat merusak tradisi demokrasi kita, karena saya memikir tidak ada satupun partai hari ini, ya, atau di dalam negara manapun, tunjukkan sama saya,
itu tidak ada yang namanya istilahnya partai disahkan oleh Menkumham. Karena presiden itu adalah dipilih oleh partai punya yang merekrut presiden dan memilih presiden yang memenangkan presiden. Tapi tiba-tiba partai yang sah itu disahkan oleh Menkumham. Betapa banyak di 7 tahun pemerintahan ini polanya sama, KLB, Munaslup, kemudian terjadi kepengurusan ribut, kemudian disahkan adalah KLB. Ini yang merusak tradisi demokrasi kita. Ini sangat merusak sistem kualitas demokrasi karena cara-cara seperti ini menurut saya boleh dikoreksi. Pada pemerintahan sebelumnya itu clear tidak ada sama sekali dualisme, kemudian KLB dan seterusnya. Dan kalau partai sudah ada dualisme kepengurusan, sudah ada KLB, partai itu pasti akan hancur elektabilitasnya. Karena 1 tahun akan ribut pada pecat memecat, tahun kedua akan ribut pada perebutan sekretariat kantor, tahun ketiga akan ribut dari SK Menkumham yang KLB itu yang disahkan kemudian gugat lagi ke pengadilan. Itu kan memakan waktu yang cukup panjang, melelahkan bagi partai politik. Ini merusak partai demokrasi, merusak partai kita, merusak demokrasi kita. Yang bisa menghentikan ini semua hari ini adalah hanya ada pada presiden. Karena presiden tidak akan mungkin berani melawan Muldoko, tidak mungkin akan berani melawan presiden. Karena presiden itu presidensial yang kuat, kepala pemerintahan dan kepala pemerintahan. Tidak mungkin kemudian Muldoko kalau presiden mengatakan cukup, ada kata-kata presiden mengatakan begini, udah cukup, maka ini akan selesai. Karena sumbernya selesai di situ. Tidak mungkin akan berani Muldoko macam-macam. Tapi ini pertanyaan aneh. Tidak ada kata-kata pun dari presiden ketika ada surat mengklarifikasi disampaikan oleh Hayat, tidak direspon oleh presiden. Presiden mendiamkan ini. Artinya ketika tidak ada kata-kata, tidak ada statement dari presiden, tidak ada bahasa. Padahal ini adalah momentum yang pas bagi Presiden Jokowi untuk menghentikan ini. Kalau beliau ingin dikenang punya legacy yang dikenal di kemudian hari, beliau menaungi semua partai, melindungi semua partai. Bahkan ketika ada partai yang meminta perlindungan, beliau lindungi. Apakah itu bukan momentum yang tepat? Mengapa kesempatan itu beliau tidak gunakan? Ketika partai minta tolong memohon perlindungan dan beliau mendiamkan, ini kan aneh bin ajaib. Selain beliau juga tidak menghentikan dinasti politik, membiarkan anak dan mantu menjadi wali kota. Padahal beliau bisa menghentikan itu. Tetapi beliau tidak hentikan. Kesempatan itu beliau tidak gunakan. Pertanyaannya, legasi apa yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi di masa depan yang akan diingat oleh orang? Saya pikir tidak ada. Ini yang membuat kita sangat saya merasa demokrasi kita harus kita jaga. Kalau tidak ada partai oposisi, tidak ada lagi nanti calon presiden hanya calon presiden tunggal, ini merusak sekali. Tidak ada partai Demokrat, tidak ada PKS, hanya muncul satu partai, kemudian partai yang dua ini kempes. Pertarungan kontestasi elektoral tentu tidak akan menarik. Tidak akan ada lawan tanding yang sebanding. Tidak ada kompetisi. Selain itu, PLT juga sangat mengganggu. Karena dianggap sebagai ancang-ancang untuk peristiwa Pilpres, menjadi Presiden Jokowi ingin kingmaker pada tahun 2024. Membela Partai Demokrat itu sangat penting hari ini, dan membela demokrasi juga penting. Dan Partai Demokrat kalau mampu melewati ini dengan baik, maka Partai Demokrat akan terang, akan moncer, akan selalu diperbincangkan orang. Elektabilitasnya bisa gelembung, popularitasnya akan bisa naik. Demokrat akan trackingnya, racikan elektoral bisa naik kalau beliau bisa melewati ini dengan baik. Cuma pertanyaannya, apakah KLB ini akan mengalami patahan di tengah jalan atau berhasil? Inilah yang kita tunggu. Kita tunggu pemirsa, kita tunggu guys, bagaimana kekuatan adu kuat antara presiden atau
bukan presiden maksud saya, adalah Muldoko dengan AHY ini. Tetapi yang hari ini yang turun gunung adalah langsung AHY, SBY, untuk menyelamatkan partai ini agar tidak ada peristiwa yang kita sangat sayangkan, KLB. Oke, terima kasih. Selamat siang dari Curug Kembar. Ya, Curug Kembar. Kita habis ini mandi lagi. Semoga bermanfaat. Suasananya adem sekali. Otak saya juga jadi seger. Otak saya jadi enak ini menceritakannya karena suasana juga enak, guys. Oke, saya menikmati air terjun dulu. So I'm sitting here. Thought I heard my phone ring, but it disappeared. Guess I'm just losing my mind again. I tell myself to breathe in, but the darkness I can see the end, and it's fine, it's gotta be it. Sick and tired of feeling, so sick and tired of feeling, 'cause I always wake up. Sick and tired of believing that this pain will ever end. Oh, I've had enough. Cause it always comes back again.